Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang ciri-ciri dan contoh penyelesaian kasus dari teknik-teknik searching berikut ini. Yang pertama yaitu breadth first search. Materi ini akan dibawakan oleh Saudari Windy. Lalu materi kedua depth first search yang akan dibawakan oleh Saudari Putri Giantari. Lalu materi ketiga generate and test yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Helma Sari. Lalu materi keempat hill climbing yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fernanda Aditya. Lalu materi kelima dan keenam yaitu Grady Base First Search dan A-Star yang akan dibawakan oleh Saudara Aduri Nandika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri pertama yaitu Windy untuk menjelaskan materinya. Saya Windy dengan NIM 2204411324. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan breadth first search atau BFS. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara berorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul yang lebih dahulu. Kita masuk ke ciri-cirinya. Yang pertama itu ada traversal, level by level. BFS yang itu menjelajahi graf secara level demi level dimulai dari titik awal atau source. BFS akan mengunjungi semua tetangga dari titik awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tetangga yang lebih jauh. Yang kedua itu ada queues. BFS menggunakan struktur data queue untuk melacak dan mengolah simpul-simpul yang dikunjungi. Simpul-simpul tersebut dimasukkan ke dalam antrian dan diperlakukan berdasarkan prinsip first in first out atau FIFO. Artinya, simpul pertama kali dimasukkan akan diperlakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, tandai simpul yang sudah dikunjungi, yaitu selama proses traversal, BFS akan memberi tanda simpul-simpul yang telah dikunjungi agar tidak dikunjungi lagi. Yang keempat, menemukan jalur terpendek, yaitu BFS memiliki sifat bahwa saat menjelajahi graf, ia menemukan jalur terpendek dari titik awal ke semua simpul yang dicapai. Yang kelima, graf tidak terarah. BFS umumnya digunakan untuk menjelajahi graf tidak berbobot atau unweighted, di mana setiap sisi atau tepi memiliki bobot yang sama. Yang keenam, kompleksitas memori atau BFS membutuhkan memori tambahan untuk menyimpan antrian simpul. Yang ketujuh, pengecekan keterhubungan. BFS dapat digunakan untuk memeriksa apakah sebuah graf terhubung atau tidak. Itulah ciri dari algoritma breadth first search atau BFS. Nah, kita masuk ke contoh penyelesaian kasusnya. Dalam upaya memperjelas pemahaman berikut, ini contoh yang kita gunakan. Pada kasus ini, not A dianggap sebagai simpul dan mulai melewati ke bawah dan mengikuti langkah-langkah yang telah kita buat. Kita masuk ke proses end-to-end dari algoritma breadth first search. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Pada node A dapat dianggap sebagai node akar dan dimasukkan ke dalam antrian. Yang kedua, ekstrak node A dari antrian awal dan masuk ke node anak cabang A, yaitu node B dan C. Yang ketiga, lalu cetak node A. Yang keempat, setelah itu dapat dilihat dari tidak kosong dan memiliki node B dan node C. Node B merupakan simpul pertama dalam antrian. Oleh karena itu harus diekstrak dan kemudian dimasukkan node anak dari B, yaitu node D dan node E. Yang terakhir itu ulangi kembali langkah ini hingga antrian kosong. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dalam contoh kasus tersebut. Terima kasih. Baiklah, kenalkan nama saya Putri Giantari. Saya akan menjelaskan materi yang kedua itu depth first search. Depth first search adalah salah satu algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menjelajahi atau mencari semua simpul dalam graf. Ciri-ciri depth first search ada 7, yaitu yang pertama strategi pencarian. DFS menggunakan strategi pencarian berbasis tumpukan atau stack. Ketika menjelajahi graf,
DFS akan memiliki satu simpul dan kemudian melanjutkan kesimpulan berikutnya yang terhubung langsung dengan simpul tersebut. Yang kedua itu kedalaman maksimum. DFS akan dapat mengunjungi simpul hingga kedalaman maksimum dalam satu cabang sebelum kembali ke simpul sebelumnya dan menjelajahi cabang lainnya. Yang ketiga itu tidak ada jaminan solusi optimal. DFS tidak memberikan jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi optimal. Ini disebabkan oleh strategi tumpukan di mana simpul yang dikunjungi terakhir kali akan dijelajahi lebih awal dibandingkan dengan simpul yang dikunjungi sebelumnya. Yang keempat itu backtracking. DFS menggunakan konsep backtracking yang berarti ketika semua simpul terhubung dengan simpul saat ini sudah dikunjungi, maka algoritma ini akan kembali ke simpul sebelumnya dan melanjutkan pencarian ke simpul lain yang mungkin belum dikunjungi. Yang kelima itu implementasi rekursif atau iteratif. DFS dapat diimplementasikan secara rekursif atau iteratif. Implementasi rekursif menggunakan pemanggilan fungsi rekursif untuk menjelajahi simpul-simpul tetangga, sedangkan implementasi iteratif menggunakan tumpukan untuk melacak simpul-simpul yang akan dikunjungi. Sedangkan yang keenam yaitu deteksi siklus. DFS dapat digunakan untuk mendeteksi siklus dalam graf. Jika selama pencarian DFS ditemukan sis atau edge yang menghubungkan simpul yang sudah dikunjungi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa graf memiliki siklus. Yang ketujuh itu membutuhkan ruang memori yang rendah. DFS menggunakan tumpukan untuk melacak simpul yang akan dikunjungi selanjutnya. Karena itu, algoritma ini membutuhkan ruang memori yang relatif rendah dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya seperti breadth first search. Baiklah, contoh gambar penyelesaian kasus depth first search. Langkah-langkah penyelesaian DFS pada grafik ini adalah yang pertama, pilih vertex awal misalnya A dan tandai sebagai V-step. Lalu yang kedua, proses vertex A. Yang ketiga, pilih tetangga vertex A yang belum dikunjungi yaitu B. Yang keempat yaitu tandai vertex B sebagai V-step. Lalu yang kelima, proses vertex B. Yang keenam itu pilih tetangga vertex B yang belum dikunjungi yaitu D. Yang ketujuh itu tandai vertex D sebagai V-step. Lalu yang kedelapan itu proses vertex D. Yang kesembilan, tidak ada tetangga yang belum dikunjungi dari vertex D. Yang ke-10, kembali ke vertex B. Yang ke-11 yaitu pilih tetangga vertex B yang belum dikunjungi yaitu E. Yang ke-12 itu tandai vertex E sebagai V-step. Lalu yang ke-13, proses vertex E. Yang ke-14 itu tidak ada tetangga yang belum dikunjungi dari vertex E. Yang ke-15 itu kembali ke vertex B. Lalu yang ke-16, tidak ada tetangga yang belum dikunjungi dari vertex B. Yang ke-17 itu kembali ke vertex A. Yang ke-18 itu pilih tetangga vertex A yang belum dikunjungi yaitu C. Yang ke-19 itu tandai vertex C sebagai V-step. Lalu ke-20 itu proses vertex C. Yang ke-21 itu pilih tetangga vertex C yang belum dikunjungi yaitu F. Yang ke-25 yaitu kembali ke vertex C. Lalu yang ke-26 itu tidak ada tetangga yang belum dikunjungi dari vertex C. Lalu ke-27 itu tidak ada tetangga yang belum dikunjungi dari vertex A. Yang ke-28 itu proses DFS selesai. Dalam gambaran ini, vertex yang telah dikunjungi ditandai dengan warna atau label V-step. DFS menjelajahi grafik secara frekuensi dengan mengunjungi tetangga-tetangga yang belum dikunjungi dari setiap vertex. Saya Helma Sari dengan NIM 22044111497 akan menjelaskan materi tentang Generate and Test. Teknik ini adalah pendekatan pemecahan masalah di mana kita menghasilkan berbagai solusi kemungkinan
dan menguji masing-masing solusi untuk melihat apakah memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, ciri-ciri dari generate and test, yaitu teknik pencarian ini mempunyai proses generasi solusi yang kreatif, pengujian dan evaluasi terhadap solusi yang dihasilkan, iterasi yang berulang, dan kemampuan untuk mempelajari dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh penyelesaian kasus menggunakan teknik generate and test. Di sini ada sebuah kasus tentang traveling salesman problem. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti gambar berikut ini. Penyelesaian dengan metode generate and test ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, membangkitkan solusi-solusi yang mungkin dengan menyusun kota-kota dalam urutan abjad, yaitu yang pertama A, B, C, D. Lalu yang kedua A, D, B, C, dan seterusnya. Langkah kedua, jumlah seluruh kombinasi abjad yang menjadi solusi adalah N. Pilihan keadaan awal misalnya A, B, C, D dengan panjang lintasan 19, lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan A, B, D, C 18. Bandingkan lintasan A, B, D, C dengan sebelumnya. Lintasan terpendek akan dipilih untuk dilakukan backtracking lagi. Nama saya Muhammad Kanaditya dengan NIM 22044111200. Di sini saya akan membahas tentang hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian. Hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai tekaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lain yang mungkin. Hill climbing ini memiliki 2 metode. Yang pertama yaitu metode simple hill climbing. Metode ini yang pertama yaitu cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Yang kedua, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Selanjutnya, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan luar, jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Pada simple hill climbing ada 3 masalah yang mungkin. Yang pertama, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Contoh kasus dari hill climbing. TSP dengan simple hill climbing di sini, ruang keadaan bersih semua kemungkinan lintasan yang mungkin operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Apabila ada N kota dan kita ingin mencari kombinasi lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota, maka kita akan mendapatkan sebanyak 6 kombinasi. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Di sini keadaan awal lintasan ABCD sama dengan 19. Level pertama, hill climbing mengunjungi BACD sama dengan 17. BACD sama dengan 17. Lebih kecil, operator tukar 1,2. Level kedua, mengunjungi ABCD karena operator tukar 1,2 sudah dipakai BACD. Maka pilih model lain yaitu BCAD sama dengan 15, BCAD sama dengan 15,
lebih kecil BACD sama dengan 17. Level ketiga, mengunjungi CBAD sama dengan 20, CBAD sama dengan 20 lebih besar BCAD sama dengan 15, maka pilih node lain yaitu BCDA sama dengan 18, pilih node lain yaitu BCAB sama dengan 17, pilih node lain yaitu BDAC sama dengan 14, BDAC 14 lebih besar BCAD 15. Level keempat, mengunjungi DBAC sama dengan 15, DBAC sama dengan 15 lebih besar BDAC sama dengan 14, maka pilih node lain yaitu BADC sama dengan 21, pilih node lain yaitu BDCA sama dengan 13, BDCA sama dengan 13 lebih kecil BDAC sama dengan 14. Level kelima, mengunjungi DBCA sama dengan 12, DBCA sama dengan 12 lebih kecil BDCA sama dengan 13. Level keenam, mengunjungi BDCA karena operator tukar 1,2 sudah dipakai DBCA, maka pilih node lain yaitu DCBA, pilih DBAC, pilih ABCD, pilih DACB, pilih CBDA. Karena sudah tidak ada node yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil dibanding nilai heuristik DBCA, maka node DBCA sama dengan 12 adalah lintasan terpendek atau dalam kurung solusi. Metode yang kedua, Steepest Ascent Hill Climbing. Steepest Ascent Hill Climbing hampir sama dengan Simple Hill Climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri tetapi berdasarkan nilai heuristik terbaik. Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Yang pertama, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti, dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Yang kedua, kerjakan hingga tujuan tercapai, hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Tentukan SOCC sebagai nilai heuristik terbaik dari sukesor. Yang kedua, kerjakan untuk tiap operator yang digunakan oleh keadaan sekarang. Yang pertama yaitu gunakan operator tersebut dan bentuk keadaan baru, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika merupakan tujuan, keluar. Jika bukan, bandingkan nilai heuristiknya dengan SUCC. Jika lebih baik, jadikan nilai heuristik keadaan baru tersebut sebagai SUCC. Namun, jika tidak lebih baik, nilai SUCC tidak berubah. Jika SUCC lebih baik daripada nilai heuristik keadaan sekarang, ubah node SUCC menjadi keadaan sekarang. Bisa kita perhatikan gambar samping. Keadaan awal lintasan ABCD sama dengan 19. Level pertama, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik yaitu ACBD sama dengan 12, sehingga ACBD menjadi pilihan selanjutnya. Level kedua, hill climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik lebih besar dibanding ACBD, maka hasil yang diperoleh lintasannya tetap ACBD sama dengan 12. Saya Adurin Andika dengan NIM 22044111357. Di sini saya akan menjelaskan Best First Search. Best First Search merupakan kombinasi kelebihan teknik Depth First Search dan Breadth First Search. Pencarian diperkenankan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang buruk, Best First Search akan membangkitkan node berikutnya dari semua node yang pernah dibangkitkan. Hill climbing tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada lebih rendah meskipun node tersebut memiliki nilai heuristik lebih baik. Sedangkan pada Best First Search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node di lebih rendah. Jika ternyata node di level lebih tinggi memiliki nilai heuristik lebih buruk, pada metode Best First Search, cara untuk menentukan sebuah node terbaik saat ini dengan menggunakan biaya perkiraan. Biaya perkiraan dapat ditentukan dengan fungsi heuristik. Suatu fungsi heuristik dikatakan baik jika bisa memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya.
Semakin mendekati biaya sebenarnya, fungsi heuristik tersebut semakin baik. Contoh kasus. Pencarian jalur dalam suatu daerah direpresentasikan dalam suatu graf. Not yang menyatakan kota dan busur menyatakan jarak antar kota, harga sesungguhnya, dan Hn adalah harga perkiraan dari not N menuju not tujuan G. Penyelesaiannya dengan Hn sama dengan fungsi heuristik dalam kurung jarak garis lurus dari not N menuju G, dapat dilihat pada gambar. Pada kasus di atas, jalur yang terpilih adalah I, C, D, G sama dengan 140 tambah 160 tambah 200 sama dengan 500. Padahal jalur terbaik adalah I, A, B, G sama dengan 75 tambah 85 tambah 300 sama dengan 460. Selanjutnya adalah materi A*, merupakan algoritma best first search dengan menggabungkan uniform cost search dan greedy search. Harga yang dipertimbangkan didapat dari harga sesungguhnya ditambah dengan harga perkiraan. Dalam notasi matematika dituliskan Fn sama dengan Gn tambah Hn. Dengan menggunakan Fn, maka algoritma A* adalah komplit dan optimal. Penggunaan algoritma A* untuk studi kasus pada gambar berikut dihasilkan jalur yang paling optimal. Contoh kasusnya. Pencarian jalur dalam suatu daerah yang direpresentasikan dalam suatu graf. Not menyatakan kota dan busur menyatakan jarak antar kota atau harga sesungguhnya. Dan Hn adalah harga perkiraan dari not N menuju not tujuan G. Dengan Hn sama dengan fungsi heuristik dalam kurung jarak garis lurus dari not N menuju not G adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, langkah 1 dan langkah 2 dapat dilihat pada gambar. Langkah ketiga, langkah keempat dan 5, langkah keenam, langkah ke-7, langkah ke-8, langkah 9. Sudah ditemukan jarak terpendek menuju kota G. Jadi jalur terpendek untuk menuju kota G dari S adalah S, A, B, F, K, G dengan total jarak 95. Makasih. Sekian hasil video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya